Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmelita dari Universitas Terbuka UPJJ Pokjar Pengis Kaki Pekanbaru. Kali ini saya akan menampilkan video tentang praktikum IPA, yaitu yang pertama akan saya tampilkan tentang ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup atau gerak pada tumbuhan. Yang kedua tentang perkembangbiakan makhluk hidup dan tumbuhan. Yang ketiga tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Oke pemirsa, silahkan disaksikan tayangannya sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desmelita dari Universitas Terbuka UPJJ Pokjar Pengis Kaki Pekanbaru. Kali ini saya akan mencoba praktikum gerak pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan putri malu. Oke, sekarang kita ada tiga gerakan pada gerakan tumbuhan putri malu. Yang pertama dengan gerakan sentuhan halus. Kita akan mencobanya ya dengan sentuhan halus. Ini adalah sentuhan halus. Jadi dia akan menguncup secara perlahan di sentuhan halus ini. Dan yang kedua ada sentuhan sedang. Dengan sentuhan sedang, tumbuhan putri malu akan menguncup lebih cepat daripada sentuhan halus. Yang ketiga, kita menggunakan sentuhan secara kasar. Oke. Ya, itu adalah sentuhan kasar. Jadi, daun putri malu ini akan menguncup lebih cepat karena dia sentuhan kasar akan membuat dia kaget. Itulah pemirsa dari gerak tumbuhan yang kita sentuh, dia akan menguncup pada tumbuhan putri malu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Halo, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan membuat satu praktikum atau akan mencoba praktikum IPA tentang pertumbuhan atau perkembangan makhluk hidup atau tumbuhan. Di sini saya ada menyediakan kacang kedelai yang sudah direndam lebih kurang 3 jam. Di sini saya akan membuat kacang kedelainya menjadi toge atau sayur toge. Di sini ada kapas basah. Kita akan mengalaskan kapasnya seperti ini, seperti yang ada di video. Dan di sini kita akan meletakkan togenya tidak terlalu banyak, kita coba karena ini hanya percobaan praktikum untuk IPA tentang perkembangan atau pertumbuhan makhluk hidup atau tumbuhan. Di sini ini adalah hari pertamanya. Kemudian setelah kita toge yang sudah direndam lebih kurang 3 jam tadi, kita akan menutupnya dengan kapas yang basah ini. Kita akan menutupnya. Ini kita akan menutup. Kita akan menutup dengan kapas yang basah juga atau lembab. Ini hari pertama kita percobaan. Kita coba untuk melihat perkembangannya untuk besoknya. Oke. Kemudian sudah ditutupin,
akan mencari tempat untuk meletakkannya di tempat yang terlindungi atau di tempat yang tidak terkena matahari atau sinar matahari, di tempat yang berteduh atau gelap. Oke pemirsa, semuanya ini untuk praktikum IPA membuat sayur toge. Percobaannya di hari pertama. Untuk selanjutnya saya akan pakan lagi perkembangan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ini adalah perkembangbiakan toge atau yang dari kacang kedelai kemarin, kita yang akan mencoba membuat toge atau sayur toge. Ini adalah hari keempat. Coba kita buka dan sudah mulai berkecambah, sudah ada tumbuh kecambahnya seperti ini. Ini adalah hari keempatnya dari kita praktek yang kemarin, dan jika kita menunggu sampai seminggu kita bisa menanamnya jadi bibit kacang kedelai. Oke, sekian praktek tentang perkembangbiakan tumbuhan atau kacang kedelai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmelita dari Universitas Terbuka UPJJ Pokjar Payung Sekaki Pekanbaru. Kali ini saya akan menampilkan video yang tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem itu kita bagi dua, ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat terbagi juga, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Seperti yang alami adalah ekosistem alami yang terbentuk secara alami seperti hutan. Itu adalah termasuk ekosistem darat yang alami. Terus ekosistem buatan yang alami seperti sawah, ladang, dan kebun. Dan ekosistem air ekosistem air yang alami adalah seperti laut, sungai, rawa. Itu adalah ekosistem air alami yang di air. Ekosistem buatan yang di air seperti waduk, kolam, itu adalah ekosistem buatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ekosistem itu secara spesifik, yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan itu ada ekosistem pantai, ekosistem air tawar, ekosistem hutan pantai, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang. Itu adalah termasuk kepada ekosistem perairan. Sedangkan ekosistem darat di sini seperti contoh ekosistem gurun, ekosistem hutan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem taiga, ekosistem sabana dan stepa, ekosistem kars, dan ekosistem tundra. Itu yang termasuk kepada ekosistem darat. Oke pemirsa, jadi ekosistem itu adalah yang ekologi itu yang tumbuh dia ada saling ketergantungan antara makhluk hidup yang lain dengan yang satunya lagi. Itu dinamakan itu juga termasuk ekosistem.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya untuk video selanjutnya praktikum, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Kali ini saya akan membahas pencemaran lingkungan yang terjadi pada tumbuhan bawang merah yang tercemar karena limbah air deterjen, ya. Yang perlu disediakan yaitu pertamanya cara menyediakan larutannya. Pertama, kita larutkan 1 gram deterjen bubuk dalam air ledeng atau PDAM hingga 1000 ml, beri laber 100%. Terus ambil 500 ml larutan deterjen 100%, tambahkan air ledeng hingga 1000 ml, beri label 50%. Ambil 500 ml larutan deterjen 50%, tambahkan air ledeng 1000 ml, beri label 25%. Ambil 500 ml larutan deterjen 25%, tambahkan air ledeng hingga 1000 ml, beri label 12,50%. Terus ambil 500 ml larutan deterjen 12,5%, tambahkan air ledeng hingga 100 ml, beri label 6,25%. Terus ambil 500 ml larutan deterjen 6,25%, tambahkan air ledeng hingga 1000 ml, beri label 3,10%. Oke. Untuk yang selanjutnya, kita akan menyediakan bawang merah berukuran sama, memiliki diameter hampir sama dengan diameter lubang tabung reaksi, berjumlah 14 buah. Terus kupas kulit epidermis untuk menghindari bahan kimia tersisa. Kupas bagian air primordial berwarna kecoklatan dari bawang merah tersebut. Hati-hati, lingkaran primordial tetap tersisa. Oke. Selanjutnya, isikan larutan deterjen yang sudah disediakan ke dalam tabung reaksi hingga penuh. Terus setiap konsentrasi larutan yang sama diisikan ke dalam 2 tabung reaksi. Oke. Selanjutnya, letakkan bawang merah dengan posisi calon akar primordial, letakkan di bawah hingga menyentuh larutan deterjen. Terus selanjutnya, letakkan pula bawang merah dengan posisi yang sama dengan bawang merah lain di atas tabung kontrol. Cara selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah amati pertumbuhan akarnya setiap 24 jam. Bila larutannya tampak berkurang, tambah hingga penuh. Setelah itu, setelah 72 jam, angkat bawang merah lalu hitung panjang akarnya. Rata-ratakan panjang akar yang diperoleh untuk setiap perlakuan. Bila ada panjang akar yang mencolok, tidak hanya diabaikan. Tuliskan hasil pengamatan. Terus hitung hambatan pertumbuhan untuk setiap konsentrasi larutan. IG itu adalah sama dengan rata-rata panjang akar kontrol, rata-rata panjang akar konsentrasi dikalikan dengan per rata-rata panjang akar kontrol dikali 100%. Terus yang terakhir, buat grafik IG 50 perhambatan pertumbuhan hasil pengamatan. Itulah untuk praktikum tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran tentang pertumbuhan bawang merah yang terkena limbah air deterjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.